Yang tahun aku Enggak. Satu, Foto. dua. Mari sini, 1, 2. Oke. ya siap. Besar gak? Ditolaknya RG-nya ditolak bang. Nah karena pihak sana tadi wajar bisa pihak sana merasa bahwa ya nggak ada ampian dari pihak INA itu menghubungi Insanul, menghubungi Mawa, jadi ya buat apa ada RG gitu loh bang. Gimana bang? Ya, saya kasih penjelasan ya karena semua bahwa yang namanya restoratif justice sudah disampaikan, terus akhirnya bergulirnya dengan surat dari Insanul ya. Ya. Jadi kan saya memberikan surat resmi juga. Restoratif justice itu bagian dari satu perjalanan yang saya sampaikan bahwa penyidikan itu mau dari penyelidikan, penyidikan, bahkan tersangka pun itu ada yang namanya fasilitas untuk restoratif justice dikedepankan. Tapi dalam hal ini restoratif justice itu boleh ditolak. Boleh ditolak. Kalaupun ditolak, itu satu hal yang biasa saja, wajar-wajar saja. Ya tandanya memang proses berlanjut dalam hal ini. Nah kalau memang disampaikan bahwa ya Insanul tidak menghubungi Mawa, itu juga salah. Ini saya sampaikan karena saya melihat sendiri chat-chatannya dan beberapa orang yang disampaikan oleh Insanul untuk bisa bertemu sama Mawa itu dia upayakan dalam hal ini untuk bisa ketemu sama Mawa. Dan juga tim kuasa hukum kita juga sudah menghubungi lawyernya Mawa dan kita akan janjian untuk ketemu dengan Insanul. Dan kalau memang boleh bawa keluarganya boleh. Nah, saya udah sampaikan juga Insanul. Dan mudah-mudahan keluarganya bisa hadir nih. Bisa ketemu langsung sama keluarganya Mawa, ketemu juga dengan Mawa. Silahkan mereka bertemu para pihak yang tidak mempunyai kepentingan. Kita hanya nunggu di luar. Untuk apa? Kita memastikan bahwa klien kita ini dalam kondisi yang aman. Tidak ada tekanan, tidak ada segala sesuatu. Yang jelas ini natural. Karena memang masih adanya hubungan suami dan istri. Di dalam proses hukum, saya sampaikan di sini, rekan-rekan semua, biarkan proses hukum ini berjalan, kita uji aja, ya. Tentunya apapun keputusannya, apapun endingnya, silakan saja. Karena apa? Proses hukum ini berdasarkan fakta aktual, fakta bukti, dan fakta saksi yang sudah disampaikan, yang tinggal kita memberikan satu guidance. Apa sih guidance-nya nanti proses hukum ini? Kan kita mengawal nih hak-haknya dari Insanul, kan seperti itu. Tetapi dalam hal ini, yang namanya suami istri itu di luar daripada ranah hukum, biarkan mereka berjalan sendiri. Kalaupun misalnya Mawa juga mau memaafkan Insanul, proses hukum jalan, saya sudah sampaikan sama Insanul, hadapi, jalanin. Dan memang itulah bagian daripada proses hukum, ya jalanin saja gitu kan. Itu kan namanya perjalanan ya dalam. Mas, rencana pertemuan ini ya dengan adanya pertemuan ini Pak, ya apa ini akan menjadi cerita baru, lembaran baru bahwa semua bisa selesai dengan baik-baik saja. Kalau menurut Abang seperti apa, dan apakah Insan pada akhirnya nanti bisa menjadi seorang gentleman yang memilih atau menjalani dua-duanya gitu Bang? Jadi gini, kenapa Insanul mau ketemu Mawa empat mata? Karena ini proses hubungan suami istri yang sebenarnya nggak boleh orang lain masuk, ya, nggak boleh intervensi, nggak boleh hal-hal yang mereka kan menjalani rumah tangga berdua. Kalau udah dimasukin dengan hal-hal di luar daripada orang yang tidak merasakan sendiri bagaimana dia menjalankan rumah tangga, ini rasanya jadi nggak natural. Ada hal-hal tertentu yang tentu kita juga nggak mau menginginkan itu. Insanul jujur sama saya dalam hati yang paling dalam masih mencintai dan menyayangi Mawa.
Nah, pertanyaannya, kalau masih mencintai Mawa, tentunya dia harus datang ke Mawa. Beri satu kepastian. Dia menyayangi Inara di depan publik dan di mana-mana, itu satu fakta yang kita juga nggak bisa pungkiri. Tetapi dalam hal ini, kalau Mawa tidak mau menerima Inara, itu adalah hak. Betul kan? Adalah hak. Oleh karena itu, Insanul harus memilih. Ya, memilih. Dan ini satu hal yang harus dengan cermat, dengan bijak, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang benar-benar ikhlas ya. Mana yang mau ditinggal, mana yang mau dipilih. Kan begitu kan? Berat ya tapi, itu poinnya ya. Tapi udah ada jawaban Bang untuk memilih siapa yang akan Karena dipilih. berat Nggak ya, Bang? bisa. Saya pun kuasa hukumnya nggak bisa. Saya nggak bisa tahu. Saat ini biarkan Insanul ini yang ketemu dengan Mawa dulu. Karena ini masalah hati masing-masing, nggak bisa kita intervensi. Karena kalau udah diintervensi, hasilnya juga nggak natural, ntar blunder ke sana kemari. Bahaya ntar. Jadi biarkan natural, Insanul ngomong apa sama Mawa, terus bagaimana nanti pembicaraannya. Dan kalau memang Mawa pun udah nggak mau lagi sama Insanul, putuskan. Biar Inara punya kepastian kan, gitulah. Dia seperti itu. Karena yang penting keputusan kepastian ini yang ditunggu-tunggu sama semua rakyat Indonesia. Sebenarnya apa sih jalan keluar? Jangan menggantungkan segala sesuatu. Dua-dua berjalan, yang satu juga nggak ada kepastian. Jadi blunder. Mas, rencana pertemuan yang akan datang ini pure membicarakan untuk masa depan IF atau memang untuk masalah RJ yang ada di Polda ini, Mas? Jadi yang namanya pertemuannya Insanul, rencana mau pertemuan dengan Mawa, yang pertama membahas masalah anak. Karena udah lama nggak ketemu kan, pasti kangen banget kan, nggak ketemu sama anak. Udah 3 bulan lah ya. Saya Insan cerita kepada saya, udah 3 bulan lama. Nah, bahas masalah anak. Yang kedua masalah rumah tangga. Nah itu di luar service area kita. Biarkan mereka aja yang bisa mutusin kan. Nanti setelah itu baru dia membuat satu komitmen. Apa sih komitmennya? Ya kita tunggu aja. Ya kan? Komitmennya seperti apa kan? Bang, berarti pertemuan besok itu bisa dikatakan bahwa ini final ya Bang? Akan dibawa kemana? Selesai? Atau lanjut? Atau mau menerima? Begitu, Ya. bisa dikatakan seperti itu aja Bang? Keputusannya Insanul ketemu dengan Mawa nanti, hasil keputusannya pun mungkin berproses, mungkin juga bisa diputuskan pada waktu itu kan gitu. Ya namanya satu proses pertemuan tuh terus nanti jadi satu ujung menjadi kesepakatan dan memberikan satu sama-sama komitmen tuh kan harus ada waktu, ada saksi nanti dipertemukan lagi dengan keluarga-keluarganya masing-masing kan gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa, yang penting kita hargai dulu bahwa memang dari pihak lawyernya Mawa sudah memfasilitasi mau ketemu. Itu dulu. Kalau dia udah mau ketemu, tandanya kita tinggal sambut nih. Bener nggak sih, gitu kan? Untuk pertemuannya ini, gitu kan? Karena kita mengedepankan kan dengan gentleman-nya Insanul. Insanul mau ketemu. Cuma bingung mau lewat mana nih, gitu kan? Akhirnya PH, antar PH, WA, ngasih petunjuk, ngasih telepon. Udah ketemu, ajakin ketemu. Nah inilah ending rencana besok atau mungkin lusa, tapi kita nggak tahu tanggalnya. Bang, berarti tidak Tapi bertemu. kan emang sebenarnya yang diinginkan dari pihak Mawa sendiri adalah permintaan maaf dari Inara sendiri, Bang. Yang sampai sekarang mungkin belum dia dapat dari Inaranya gitu, Bang. Jadi begini, kalau memang Mawanya meminta untuk permintaan maaf terhadap Inara minta maaf kepada Mawa ya, Inara sama Mawa minta maaf, itu kan ya dari hati masing-masing aja kan gitu loh. Maksudnya kalau Inara mau minta maaf ya mungkin dia akan maafin. Cuma kan
statementnya Inara kita paham juga bahwa dia mau ngomong ke siapa, teleponnya juga diblokir kan gitu, handphonenya juga diblokir, terus mau ngomong sama siapa, minta maaf kemana kan gitu. Nah itu saya juga nggak tahu bagaimana teknisnya nanti, karena Inara kan juga punya lawyer, biarkan nanti bisa disampaikan juga gitu. Bang, berarti apa Insan sama Mawa itu berapa 3 bulan nggak bertemu secara langsung? Iya. Secara hukum pernikahan masih dikatakan suami istri seperti apa? Atau besok itu pertemuan merupakan sinyal untuk mereka ya rujuk atau seperti apa? Walaupun belum cerai secara hukum gitu. Ya secara hukum belum cerai. Ya kalau dia masih menafkahkan Mawa juga mungkin ini satu pertimbangan juga kan, karena masih dalam proses bersiteru ya, bersiteru batin, hati dan lain-lain. Nah kita kan nggak bisa mencampuri itu karena proses mereka berdua ini kan mungkin harus didasari itikat baik tadi antara Mawa dan Insanul. Itu dulu sih sebenarnya, karena kalau kita meranjuk kepada Inara itu soal lain nanti, waktunya kan ada berbeda kan, harusnya nggak bisa disatukan kan. Ini kan nggak, Mawa ini kan nggak bisa di apa namanya bentukan dengan kadar harus berbuat seperti itu, harus apa yang dia langsung ketemu bertiga gitu kan. Itu hal-hal yang menurut saya agak sedikit janggal juga gitu, menurut saya ya. Tapi balik lagi itu masa para pihak yang bisa melakukan itu, tapi setidaknya dari Insanul sendiri mau 4 mata ngobrol sama Mawa dulu. Bang, berarti ini keinginan untuk bertemu itu etikat dari Insanul atau emang pihak Mawa yang menawarkan, atau dari siapa Bang? Yang paling kuat untuk bisa mau bertemu ya Insanul gitu. Dan saya pun nggak bisa apa-apa kalau ngomongin Insanul mau minta untuk ketemu, ya saya rasa kita harus fasilitasin karena ini kan satu niatan baik. Tapi Bang, dari Insanul sendiri ada pesan yang disampaikan nggak sih Bang lewat Abang untuk kalau sampaikan ke media, secara khusus, secara dari hati kecilnya ke awal? Ya intinya Insanul tadi cerita sama saya bahwa dia masih mencintai Mawa. Dia masih melihat segala kebaikan-kebaikan Mawa. Ini poinnya. Dan kalaupun memang dia bilang endingnya dia harus berpisah sama Mawa, itu adalah takdir, kata dia. Ya memang harus takdirnya seperti itu. Tapi setidaknya dia sudah mau berjuang, memperjuangkan cintanya kembali. Ini kan satu hal yang cukup complicated ya. Cuman balik lagi yang bisa menyelesaikan ya cuma mereka berdua lah. Kita mah di luar aja kan. Nggak bisa ranahnya mereka kita masuk, nggak bisa. Terutama anak juga kali Bang. Anak juga. Ya pertimbangannya anak. Yang kedua ada sejarah. Insanul cerita ada sejarah, bagaimana dia membangun bisnisnya, membangun kerjaannya, kuliahnya juga. Waktu kuliah ditemenin. Jadi memori-memori itu yang selalu disampaikan ke saya. Jadi saya pikir ya silakan saja. Kita kan membuka satu ruang untuk bisa ngobrol berdua. Oke. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Bang, tapi seoptimis apa sih Insanul untuk meluluhkan hati Mawa? Sementara kemarin Insanul itu masih kalau pengen memiliki Inara juga, sedangkan Mawa itu nggak mau tuh ada wanita lain selain dia. Seoptimis apa mungkin? Ya saya kalau melihat begitu memang satu hal yang nggak mungkin ya. Kalau memang Mawa udah ngomong statementnya bahwa dia tidak mau diduakan, setuju nggak? Segala sesuatu yang dari statement dia nggak mau diduakan, tadinya dia harus menerima salah satu. Ya kan? Salah satu mau mundur dari Insanul atau mau menerima dengan keadaan itu. Tapi kalau lihat statementnya kan nggak mau diduakan. Tadinya Insanul harus punya pilihan. Nggak bisa dong berdiam aja terus jadi blunder kemana-kemari, sana kemari media kan. Ini kan satu keputusan yang harus diambil. Kalau kita lihat memang Insanul nggak mau ketemu atau nggak cinta lagi sama Mawa, ngapain dia nyuruh ya kita selaku PH untuk bisa bertemu dengan Mawa sama Insanul? Saya masuk ke dalam ranah situ kan
sebenarnya di luar ranah saya kan, kalau proses hukum iya. Iya. Tapi buat apa? Tapi kan tandanya masih ada cinta di situ. Mereka berdua masih memperjuangkan istri sah. Istri yang benar-benar sah dia perjuangkan. Tapi balik lagi, keputusan terakhir tuh ada di Insanul nanti. Kalau ternyata hasil dari diskusi udah tidak bisa dipertahankan, ya sudah, stop. Tandanya Insanul harus bikin keputusan. Oke Bang, tapi seoptimis apa tadi Insanul atas perjuangan nanti untuk meluluhkan hati Mawa? Optimis nggak? Kalau lihat Insanul ya Insanul buat optimis, tapi kan balik lagi semua itu kan Mawa kan yang punya peran di situ, nggak bisa kita paksakan juga. Mereka berdua lah nanti begitu ketemu ngobrol itu poinnya nanti bisa dapat dari poin itu. Soalnya ada bahasa kalau Mawa itu memang sudah muak, sudah sakit hati. Berarti kan indikasinya dia muak dan sakit hati karena diduain, Mas. Nah, mungkin nggak Mas sebagai yang saat ini lagi deket banget sama Insanul nih, mungkin nggak sih Insanul akan meninggalkan mungkin si IR ini lebih memilih Mawa gitu, Mas? Kemungkinan ke sana gimana, Mas? Kalau kemungkinan tuh pasti ada ya. Kemungkinan kalau nanti Mawa nggak setuju untuk diduakan, Insanul milih, ya kan? Misalnya Insanul juga cinta sama Inara, ya, terus juga mau meninggalkan Mawa dengan berat hati dia harus meninggalkan Mawa. Itu pilihan dia sendiri kok. Misalnya, ya, ternyata memang cinta mereka tidak bisa dipisahkan. Cinta mereka nih, cintanya Mawa dan Insanul tidak bisa dipisahkan. Tandanya dengan berat hati dia harus tinggalin Inara. Karena apa? Karena Inara juga kemarin sempat bicara bahwa dia punya limit waktu sampai dengan bulan puasa. Dia bicara langsung ke saya. Bicara langsung, ngobrol kepada saya bahwa Bang, aku nggak bisa kalau nggak ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, saya lebih baik mundur. Karena dia punya anak 3 yang harus dia juga jemput, dia harus juga urus. Nggak mungkin, karena dia menghargai perkawinan sirinya yang sudah dia bangun dengan Insanul. Ini fakta, kita nggak bisa merubah fakta. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi memang di sini poinnya adalah Insanul yang harus bisa milih. Berarti Dan itu menurut menjadi